Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca surat Al-Fatihah. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى خدمة جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى خدمة جميع مشايخ الربوية وإلى خدمة خصوصا مؤلف هذا الكتاب Adabud Dunya Waddin الشيخ Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu dikatakan bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya hati itu mati dan hidup meskipun setelah melalui masa yang cukup lama. Artinya innal qalba yamutu wa yahya walau ba'da hin. Jadi hati itu terkadang mati, terkadang hidup. Ya kan? Jadi meskipun orang itu hidup, tapi hatinya belum tentu hidup. Orang hidup boleh jadi hatinya mati. Ya kan? Sebagaimana digambarkan hati yang mati itu di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit atau hati mereka itu sakit dan Allah menambahkan sakitnya berlipat ganda. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah, itu contoh hati yang mati. Nah, ada lagi dalam gambaran Al-Qur'an, hati yang mati itu hati yang tidak mau menerima kebenaran, hati yang sulit untuk menerima ilmu pengetahuan, sulit untuk menerima masukan positif, sulit untuk menerima realitas. Itu summum bukmun umyun. Nah, itu ayat Al-Ayah, ya kan? Itu contoh hati yang mati. Jadi hati yang mati itu sulit untuk menerima kenyataan. Sebaliknya justru hati yang mati itu cinta terhadap keburukan. Itu.
menebarkan kebencian, menebarkan umpatan, hoax, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu diakibatkan hati yang telah mati gitu. Nah, sedangkan hati yang hidup itu hati yang mudah menerima ilmu pengetahuan, hati yang menerima kenyataan, kebenaran, menerima nasihat positif, dan menerima, diberi pencerahan, dan pada akhirnya juga mencerahkan kepada orang lain. Nah, waqala, dan berkata Ibnu Mas'ud lil qulubi, itu bagi hati seseorang, syahwatun, ada syahwat. Maksudnya syahwat di sini adalah semangat gitu ya. Wa iqbalun, dan menghadap atau maju gitu ya. Wa fatrotun, dan kendor, maksudnya tidak bersemangat, kendor. Wa idbarun, dan berpaling atau mundur ya, regresif gitu ya. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan lil qulubi syahwatun wa iqbalun, di dalam diri manusia itu terdapat semangat dan maju gitu. Dan dalam hati manusia juga ada fatrotun wa idbarun, ada kendor, tidak begitu bersemangat, dan mundur, itu idbarun. Jadi kalau kita bersemangat, kita maju, kalau kendor kita mundur. Itu. Fa'tuha, maka datangkanlah kamu terhadap kulub itu min qibali syahwatihi min qibali syahwatiha, terhadap sikap semangatnya hati, kulub, sikap semangatnya kulub. Wala ta'tuha, dan janganlah kamu mendatangi terhadap kulub min qibali fatrotiha, terhadap sikap kendornya atau sikap tidak semangatnya kulub. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan datangkanlah kamu terhadap kulub, terhadap hatimu, untuk senantiasa terus bersemangat gitu. Dan janganlah datangkan hatimu untuk tidak bersemangat gitu. Jadi harus terus bersemangat, karena dengan semangat itu bisa maju gitu kan, bisa progresif gitu ya. Sedangkan kita, oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan mendatangkan hati yang kendor, yang malas, yang lesu, sehingga karena kelesuan dan kemalasan itu, kekendoran itu, ketidakbersemangatan itu menjadikan seseorang mundur atau regresif gitu. Wa qala, dan berkata asyairu, penyair, wa ma sumiyal insanu illa li unsihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Wa ma sumiya, dan tidak dinamai al insanu, manusia, illa li unsihi, karena lalainya insan. Walal qalbu, dan tidak dinamai qalbu itu, hati itu, illa annahu, kecuali sesungguhnya al qalb itu yataqallabu,
karena bolak-baliknya itu. Jadi kenapa manusia itu dinamakan insan? Karena manusia itu tempatnya lalai. Jadi insan itu satu akar kata dengan nisyan, unsi itu, yang artinya nisyan, unsi itu lupa gitu. Kenapa manusia itu dinamakan insan? Ya karena manusia itu tempatnya lupa gitu. Wa masumiyal insan illa li unsihi. Manusia itu tidak dinamakan al-insan kecuali karena dia tempat lupa gitu. Jadi karena manusia itu lupa maka dinamakan insan, ya kan? Makhluk yang kadang lupa gitu. Walal qalbu illa annahu yataqallabu, dan tidak dinamakan hati itu dengan nama al-qalbu kecuali karena kalbu itu memang cara kerjanya adalah yataqallabu, jadi bolak-balik gitu. Kalbu yataqallab itu bolak-balik, kadang suka, kadang benci, kadang cinta, kadang benci, kadang rindu, kadang ya kan. Nah itulah bolak-baliknya hati itu kan, sehingga hati itu dinamakan kalbu karena cara kerjanya hati ya seperti itu, kadang suka, kadang benci, kadang cinta, kadang tidak cinta gitu kan, kadang sebel gitu, kadang rindu. Nah itulah hati ya, yataqallab, jadi bolak-balik gitu. Asyurutu, adapun syarat-syarat, allati yang yatawaffaru, yang menjadikan sempurna, biha dengan syurut, ilmu talibi, ilmunya pelajar. Wa amma syurutu, adapun syarat-syarat, allati yang yatawaffaru, yang bisa menyempurnakan, biha dengan surut, ilmu talibi, ilmunya pelajar. Wa yantahi, dan selesai atau tutuk yantahi itu sampai pada pungkas, sampai pada ma'aha, bersama dengan surut, kamalur raghibi, sempurnanya orang yang cinta, ma'ama, serta sesuatu, yulahidu, yang raghib itu melirik, bihi dengan ma, minat taufiki, dari pertolongan, wa yumiddu, dan raghib itu memohon pertolongan, bihi dengan ma, minal ma'unati, dari pertolongan. Fatis'atu syurutin, itu ada 9 syarat. Ya, jadi syarat-syarat yang dapat menyempurnakan, ya kan, ilmunya pelajar santri, dan dengan syarat itu pun orang yang mencintai ilmu pengetahuan itu menjadi sempurna gitu. Itu dengan 9 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama bagi pelajar ya, al-aqlu, adalah akal, alladzi, yang yudriku, yang dapat mengakses, yang dapat menemukan, ya kan, iya, al-aql itu tolib, yudriku, yang bisa dapat menemukan, tolib itu bihi,
dengan akal haqaiqal umuri, terhadap hakikat-hakikatnya berbagai perkara, berbagai persoalan. Jadi syarat yang pertama itu bagi pelajar adalah al-aqlul ladzi yudriku bihi haqaiqal umuri. Akal yang dapat digunakan oleh pelajar untuk menemukan, ya kan, menemukan hakikat berbagai sesuatu. Watsani, yang kedua, syarat yang kedua al-fatonatu. Yang kedua adalah syarat yang bagi pelajar adalah pintar. Alladzi, yang yatasawwaro, yang thalib itu dapat menggambarkan, dapat mendeskripsikan. Thalib itu, pelajar itu, biha dengan fatonah, ghawamidul ulumi, terhadap ilmu-ilmu yang, terhadap kesulitan ilmu atau ilmu-ilmu yang sulit gitu. Atau terhadap berbagai kesulitan dalam mempelajari ilmu. Jadi syarat yang kedua selain akal tadi al-fatonah allati yatasawwaru biha ghawamidul ulum. Kepandaian yang dapat pelajar itu mendeskripsikan atau menggambarkan ilmu, menggambarkan hakikat sesuatu atau ilmu yang dapat menggambarkan ghawamidul ulum. Ghawamid itu sebenarnya sesuatu yang sulit tapi karena terhalang-halangi oleh berbagai kendala gitu. Nah, sehingga sulit untuk memahami. Nah, dengan fatonah itu, dengan kepintaran itu, seorang thalib bisa menghancurkan penghalang-penghalang itu, kendala-kendala itu, sehingga dia bisa dengan mudah memahami berbagai pengetahuan gitu. Watsalitu, syarat yang ketiga, az-zaka'u, kecerdasan. Alladzi, yang yastaqirru, yang tetap, yang kokoh, bihi, dengan az-zaka, hifdzu ma, hafal terhadap sesuatu, tasawwaruhu, yang telah thalib itu menemukan terhadap ma, wa fahmu ma, dan kokoh pemahaman terhadap sesuatu, alimahu, yang thalib itu mengetahui terhadap ma. Jadi yang ketiga ini az-zaka'u alladzi yastaqirru bihi hifdzu ma tasawwaruhu wa fahmu ma alimahu. Ya. Kecerdasan yang dapat mengokohkan thalib, yang dapat mengokohkan hafalan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, yang telah mampu dideskripsikan oleh pelajar, dan juga mengokohkan pemahaman sesuatu yang telah dipahami dan diketahui oleh pelajar. Itu. Jadi itu fungsinya az-zaka. Yang ketiga ini fungsinya kecerdasan. Itu kalau fatonah itu kan fungsinya itu kan mendeskripsikan, itu kan. Lalu kalau az-zaka, kecerdasan, itu untuk mengokohkan hafalan, ya kan, terhadap sesuatu yang sudah mampu dideskripsikan oleh pelajar. Yang kedua, zaka juga berfungsi untuk mengokohkan pemahaman sesuatu yang telah diketahuinya. Oke.
Itu yang ketiga. Warabi'u, yang keempat, syarat yang keempat asyahwatu. Syahwat ini bukan birahi atau bukan nafsu, bukan. Tapi di sini diartikan dalam syarahnya itu cinta terhadap ilmu atau semangat gitu. Semangat dan cinta terhadap ilmu, allati yang yadumu, yang langgeng, yang kontinu gitu, yang abadi, biha dengan syahwat, at-talabu, mencari ilmu. Wala yasra'u, dan jangan terburu-buru, ilaiha, kepada syahwat, al-malalu, bosan. Nah ini, jadi yang keempat, syarat bagi pelajar nih ya, asyahwatul lati yadumu bihat talabu, wala yasra'u ilaihal malalu. Jadi semangat dan cinta terhadap ilmu pengetahuan yang kontinu, yang dipelihara, ya kan, sehingga dalam diri pelajar itu terus bersemangat untuk mencari ilmu dan tidak mudah bosan gitu. Biasanya kan kalau semangat dan staminanya itu tidak dijaga, maka terpapar atau terpengaruh oleh kebosanan gitu. Nah, makanya harus dijaga stamina dan semangat cinta terhadap ilmu pengetahuan, sehingga pelajar itu terus menerus belajar dan tanpa ada mengenal bosan dan lelah itu. Wal khamisu, adapun syarat pelajar yang kelima, al iktifa'u, cukup, menganggap cukup, bimadatin, dengan materi, tughnihi, yang madah itu mencukupi terhadap thalib, an kulafit thalabi, dari sulitnya, dari beratnya mencari ilmu. Artinya harus ada harus ada sangu atau materi yang mencukupi sehingga sang pelajar itu tidak merasa berat untuk mencari ilmu. Ya, ini tugas orang tua. Jadi orang tua harus memberi sangu, mensupport secara materi untuk berbagai biaya anaknya yang sedang belajar gitu kan. Nah, ini ya yang kelima ya, sehingga kalau ada materi yang mencukupi untuk mensupport belajar, maka pelajar itu bisa fokus dan tidak merasa terbebani untuk mencari ilmu itu. Wasadisu, adapun syarat yang keenam, al-farahu, longgar atau kesempatan, alladzi, yang yakunu, yang ada, ma'ahu, bersama al-faragh, at-tawaffuru, menjadi sempurna, wa yahsulu, dan menghasilkan bihi, dengan al-faragh, al-istiktsaru, memperbanyak ilmu. Jadi yang keenam, syarat belajar itu adalah kelonggaran atau keluangan waktu, kesempatan waktu, yang dengan kelonggaran dan kesempatan waktu itu pelajar bisa
memperkaya, memperbanyak, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan. Itu. Tanpa ada kesempatan, tanpa ada waktu, tanpa ada kelonggaran waktu, pelajar ya tidak akan bisa memperkaya, memperluas dan memperbanyak ilmu pengetahuan. Makanya yang keenam ini syarat mutlak bagi pelajar harus punya kesempatan, waktu, luangnya waktu gitu, agar bisa mengembangkan pengetahuannya. As-sabi'u, syarat yang syarat yang ketujuh. Was-sabi'u, syarat yang ketujuh, adamul qawadi'i, tidak adanya berbagai sesuatu yang memutus, al-mudhilati, yang melalaikan. Di antaranya apa? Min humumin, dari berbagai keprihatinan, wa ashghalin, dan berbagai pekerjaan, wa amrodin, dan sakit. Jadi yang ketujuh, syarat bagi pelajar adalah tidak ada kendala. Itu. Tidak ada kendala yang dapat memutuskan di tengah jalan. Tidak ada kendala yang dapat memutus di tengah jalan ketika pelajar itu sedang belajar ya. Nah, di antara yang biasa dapat memutus sekolah atau kuliah atau pesantren seorang itu, yang pertama itu humum, keadaan prihatin gitu. Baik prihatin yang dialami oleh orang tuanya, misalkan faktor ekonomi, faktor problem keluarga misalkan, atau keprihatinan yang menimpa pelajar itu sendiri. Nah, yang kedua, ashghal, bekerja gitu. Jadi kalau pelajar sambil bekerja, nah ini dapat menghalang-halangi dan memutus di tengah jalan. Yang ketiga, amrod, sakit gitu. Jadi syarat bagi pelajar yang ketujuh itu tidak adanya kendala. Yang ada tiga ini: kendala keprihatinan, kendala bekerja, dan yang ketiga kendala sakit gitu. Karena salah satu dari ketiga ini yang dapat pelajar itu putus sekolah gitu ya. Wathaminu, adapun syarat pelajar yang ke-8 adalah tulul umri, panjangnya umur, wa ittisa'ul muddati, dan luasnya masa, liantahia, sehingga thalib itu meraih keparipurnaan ya, bil istiksari, dengan memperbanyak pengetahuan, meraih ila marotibil kamali, meraih kepada derajat kesempurnaan atau keparipurnaan. Jadi yang ke-8 ini disyaratkan pelajar itu harus tulul umri wa ittisa'ul muddah, lamanya waktu gitu loh, lamanya waktu belajar ya kan, sehingga dalam proses memperkaya dan memperbanyak ilmu pengetahuan, dia bisa sampai pada derajat paripurna gitu. Jadi ada orang bilang
belajar itu misalkan ya, belajar itu tidak perlu lama gitu. Nah itu salah, karena umur kita terbatas, sedangkan ilmu itu tidak terbatas, sangat luas, sangat banyak gitu. Karena ilmu itu kan hakikatnya adalah representasi dari salah satu sifat Allah, yaitu alim. Nah, ilmu yang Allah berikan itu belum ada setetes air laut pun yang Allah miliki, itu jauh lebih banyak tak terhingga. Nah, sehingga ilmu itu karena representasi dari salah satu sifat Allah, sehingga ilmu itu sangat banyak, sangat luas gitu. Sedangkan umur manusia itu terbatas gitu. Ya umur 80, 90 atau 100 tahun itu sudah bagus sekali, sudah Allah berikan sangat panjang sekali umur 90 sampai 100 itu. Pada umumnya orang umur 63, 70-an lah gitu ya. Nah, karena ilmu itu sangat banyak, maka dibutuhkan kita mendedikasikan umur kita juga ya harus banyak dan seumur hidup gitu untuk mendedikasikan ilmu pengetahuan. Tulis zaman, ya. Jadi panjangnya masa itu adalah syarat untuk memperbanyak dan memperluas ilmu pengetahuan, sehingga pelajar bisa mencapai maratibil kamal, mencapai derajat paripurna gitu. Watasi'u, yang adapun syarat yang ke-9, pelajar yang syarat yang ke-9 adalah ad-dufru, meraih, mendapatkan talib itu bi'alimin, terhadap orang alim, terhadap guru gitu. Samiha, yang murah, yang mau memberikan bi'ilmihi, dengan ilmunya alim, wa muta'anun, dan pelan-pelan, ya kan, lembut, fita'allumihi, dalam memberi pelajarannya alim. Jadi yang ke-9 syarat pelajar itu mendapatkan guru yang mau memberikan, mentransfer ilmunya, yang mau transfer knowledge gitu terhadap muridnya, dan cara mengajarkannya itu juga muta'an, jadi pelan-pelan dan penuh dengan kasih sayang. Nah, ini syarat suksesnya pelajar dalam meraih ilmu. Kalau menurut kitab ini, Imam Mawardi memberikan 9 syarat. Nah, kalau di kitab Ala-Ala itu di Ta'limu Ta'alim ya. Di kitab Ta'limu Ta'alim itu cuma 6 itu. Ala dalam syairnya itu kan, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika azmazmu bi'alil bayani. Nah ini tukaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun wa irsyadi ustadi wa tuliz zamani. Jadi kalau dari Ta'limu Ta'alim tuh syaratnya kan pertama ya punya kecerdasan, lalu kemudian punya tuli zaman, masa yang panjang. Yang ketiga punya ongkos, ya kan. Yang keempat
Yang keempat itu punya guru yang dapat mau membimbing, ya kan. Wa irsyadil ustad, terus sabar, ya kan. Ala tanalu bisitatin wa irsad dukain wa hirsun wastibarun wa bulghatin wa irsyadil ustadi wa tuli zamani. Nah, iya kan. Duka itu kan cerdas, sabar, lalu kemudian tuli zaman, lalu ada ongkos, ada guru, tapi gurunya ini yang dapat membimbingnya, gitu kan. Nah, itu syarat di ta'lim muta'alim. Nah, kalau di kitab ini ada 9 gitu. Letak perbedaannya di mana? Ini pada umumnya tuli zaman sama. Lalu kemudian yang ke 9 ini sama, punya guru yang dapat mengajarkan. Lalu yang ke 5 sama, yaitu harus ada ongkos, ya kan. Lalu kemudian dukain ketiga sama. Lalu waktu yang ke 6 ini sama. Yang berarti ini yang 3 itu tidak disebutkan dalam ta'lim muta'alim. Yang ta'lim muta'alim 6, 7, 8, 9. Di sini ada 3 yang tidak disebutkan dalam ta'lim muta'alim. Yang pertama adalah akal, yang dapat menemukan hakikat kebenaran sesuatu. Yang kedua fatonah. Fatonah karena cara kerja fatonah dengan zaka itu berbeda. Nah, kalau di ta'lim muta'alim itu hanya disebut zaka, zukaun wa hirsun wastibarun wa bulghatin kan, wa irsadi ustadi wa tuli zamani, itu kan. Perbedaannya apa? Fatona itu dapat mendeskripsikan sesuatu ilmu pengetahuan yang sulit gitu. Nah, kalau zaka ini kan fungsinya itu mengokohkan hafalan dan pemahaman. Nah, dan yang ketiga yang tidak disebutkan di ta'lim muta'alim adalah syahwat, cinta terhadap ilmu pengetahuan, ya kan, rasa semangat untuk terus mencari ilmu dan tidak mudah bosan. Nah, ini tidak disebutkan di dalam ta'lim muta'alim. Jadi di kitab ini lebih banyak ya syarat dari pelajar. Akan tapi boleh jadi kenapa di ta'lim ta'alim tidak menyebutkan akal, ya karena memang kalau orang belajar itu pasti harus berakal gitu kan. Kalau tidak berakal ya sulit untuk belajar, untuk memahami pelajarannya gitu. Dan fatona juga mungkin dicukupkan dengan az-zaka gitu. Ya, jadi tapi ini kalau kitab ini lebih rinci dari ta'lim muta'alim. Faida istakmala, kemudian ketika talib pelajar itu menyempurnakan hadhihi syuruto terhadap syarat-syarat ini, at-tis'ata yang ada 9. Ketika talib pelajar itu menyempurnakan syarat yang 9 ini, fahuwa, maka adapun talib as'adu talibin, itu pelajar yang paling bahagia. As'adu talibin, lebih bahagianya pelajar. Wa anjahu muta'allimin, dan lebih suksesnya
pelajar. Jadi ketika pelajar itu punya 9 syarat, punya akal, punya fatonah, punya zakah, punya semangat, punya biaya, ya punya kelonggaran waktu, tidak ada kendala, tuli zaman, sepanjang masa belajarnya itu, lalu mendapatkan guru yang tasamuh, yang loman, memberikan semua ilmunya dan membimbingnya dengan lemah lembut. Nah itu kalau memiliki 9 syarat itu, maka pelajar itu adalah pelajar yang paling bahagia dan insya Allah pelajar anjahu muta'allim, pelajar yang paling sukses. Wa qad qala, dan sungguh berkata Al-Iskandaru, Alexander, Raja Iskandar, yahtaju butuh talibul ilmi, pelajar atau orang yang mencari ilmu, ila arba'atin, kepada empat hal. Yang pertama muddatin, itu masa. Yang kedua wajiddatin, mempeng. Mempeng itu sungguh-sungguh. Yang ketiga waqarihatin, akal. Yang keempat wasyahwatin, semangat dan cinta terhadap ilmu yang dipelajarinya. 4. Ini lebih sedikit lagi. Jadi Alexander ini raja yang suka terhadap pengetahuan, karena Alexander ini murid dari Aristoteles, ya, seorang filosof masa klasik Yunani gitu. Jadi dia hanya menyatakan pelajar itu butuh 4 hal saja. Yang pertama waktu, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga akal, yang ketiga semangat dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Tapi ditambah watamamuha, adapun lebih sempurnanya 4 itu fil khomisati, itu dalam syarat yang kelima, yaitu muallimun, guru, nasihun, yang mengharapkan kebaikan terhadap muridnya. Nasih itu bukan hanya pengertiannya menasehati, enggak, tapi muallim nasih itu guru yang dapat menghantarkan muridnya kepada dari kebodohan menjadi pintar, yang tadinya hatinya tertutup menjadi futuh, terbuka, dan menjadi lebih baik muridnya gitu. Nah ini Alexander menambahkan kalau ingin lebih sempurna, maka ada syarat yang kelima, yaitu muallim nasih, guru yang mengharapkan kebaikan kepada muridnya. Ya mungkin Alexander Iskandaria ini punya pengalaman dididik oleh Aristoteles gitu. Aristoteles adalah filosof kondang, dan menurut Alexander dia memiliki muallim nasih, guru yang bisa memperbaiki dirinya, yaitu Aristoteles. Jadi Aristoteles di mata Alexander adalah muallim nasih, guru yang bisa memperbaiki dirinya gitu, dari yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti gitu ya. Tadinya bodoh menjadi pintar. Faslun torfun min adabil muta'allim. Torfun adapun kisi-kisi min adabil muta'allim, dari adab atau etikanya orang yang belajar. Saat guru, dan akan saya sebutkan torfan, kisi-kisi mimma, dari sesuatu ya ta'addabu, yang bisa beretika bihi, dengan
ma al muta'allimu pelajar, wa yakunu dan ada alaihi atas ma al alimu guru atau orang yang alim. I'lam ketahuilah anna lil muta'allimi sesungguhnya bagi murid fi zamani ta'allumihi di masa belajarnya muta'allim tamalluqan itu melahirkan cinta wa tadhallulan dan rendah hati. Jadi semasa pelajar itu belajar, maka dia harus memiliki dua hal. Yang pertama, melahirkan cinta terhadap ilmu. Yang kedua, rendah hati. Itu. In isti'malahum ma ketika muta'alim, ketika pelajar itu mengamalkan keduanya, tamalluk dan tazallul, cinta melahirkan cinta dan rendah hati, ghanama maka muta'alim murid itu akan untung. Wa in tarakahuma dan ketika murid itu meninggalkan tamalluk dan tazallul hurima maka wa in tarakahuma dan ketika muta'alim pelajar itu meninggalkan tamalluk dan tazallul hurima maka muta'alim itu dihalang-halangi dari keuntungan tersebut. Jadi kalau muta'alim itu menggunakan, mengamalkan atau memiliki rasa cinta terhadap ilmu dan guru dan rendah hati, maka dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau meninggalkan rasa cinta dan rendah hati, artinya sombong dan tidak mencintai ilmu pengetahuan, berarti hurima maka murid itu akan dihalang-halangi dari keuntungan itu. Li'annat tamalluka karena sesungguhnya melahirkan cinta lil alimi kepada orang alim, guru, yudhiru itu melahirkan tamalluk itu maknuna ilmihi terhadap sesuatu yang disimpan ilmunya alim. Wadzalila dan sesungguhnya rendah hati lahu kepada alim sababun itu adalah sebab li idamati sobrihi kepada langgengnya melanggengkannya kesabarannya alim. Wa bi idhari maknunihi dan menjelaskan atau melahirkan sesuatu yang disimpan oleh alim, takunu berhasil atau menemukan al-faidatu faedah wa bi istidamati sobrihi dan dengan langgengnya kesabarannya alim yakunu ada al-iksaru memperbanyak ilmu. Jadi karena kalau kita mencintai terhadap guru kita katanya, itu akan melahirkan sesuatu yang tersimpan, memunculkan ilmu-ilmu yang tersimpan gitu di dalam diri alim. Jadi kan seorang alim itu kan menyimpan banyak pengetahuan di dalam dirinya gitu kan. Nah, dengan kita itu murid itu mencintai guru, maka pengetahuan yang tersimpan di dalam guru itu akan pelan-pelan dikeluarkan dan diberikan kepada murid itu. Jadi terjadinya transfer knowledge all out ya, maksimal dari guru kepada murid karena murid mencintai gurunya gitu.
Makanya kunci agar guru itu dengan sukarela, dengan ikhlas melakukan all out transfer knowledge kepada muridnya, itu kuncinya yaitu murid mencintai guru gitu. Lalu yang kedua, rendah hati murid rendah hati di hadapan gurunya, itu juga kunci agar guru itu senantiasa bersabar gitu. Sabar itu kan, sabar dalam membimbing dan mengajarkan ilmunya gitu. Jadi sabar itu kan biasanya ada orang tuh kadang sabar kadang tidak gitu kan, kadang angot-angotan ya, angin-anginan gitu. Nah, agar istidamati sobri, jadi kesabaran guru itu terjaga, terus sabar dalam mendidik, mengarahkan, menasehati, proses transfer knowledge itu sabar. Kuncinya murid harus rendah hati gitu. Orang kan kalau melihat rendah hati, sopan santun, itu kan dia akan merasa dihormati, dihargai lah ya, dihargai, dan dia betah gitu ya, betah mengajarkan ilmunya terhadap murid yang rendah hati itu. Sebaliknya kalau ngelunjak, murid yang ngelunjak lalu kemudian tidak sopan, lalu kemudian apalagi membuli dan lain sebagainya, maka itu bisa mengakibatkan hilangnya kesabaran guru gitu ya. Nah, yang pertama itu kan tadi tamalluk itu cinta terhadap guru, itu bisa menguras, menampakkan pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan di dalam diri guru, itu sangat banyak faedahnya. Dan dengan istidamati sobri, dan dengan sabarnya guru, itu bisa melahirkan al-iksar, yaitu memperbanyak dan memperdalam pengetahuan gitu. Nah, waqad rawa, dan meriwayatkan Mu'ad anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati ya? Iya. Annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata, Nabi itu, laisa, tidak ada, min akhlakil mu'mini, dari akhlaknya orang mukmin, al malaku, melahirkan cinta, illa, kecuali, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Tidak ada, katanya, melahirkan rasa cinta dari akhlaknya seorang mukmin kecuali ketika mencari ilmu. Iya, makanya kalau mencari ilmu harus melahirkan rasa cinta. Artinya cinta ini ya cinta murni ya, cinta tulus gitu. Wa qala, dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi terhadap Abdullah dan Abbas. Dalil tu, saya merendahkan diri, taliban, ketika saya mencari ilmu. Fa'aziztu, dan saya memuliakan matluban, ketika saya butuh atau ilmu, itu. Jadi rendah hati dan memuliakan. Jadi ketika menjadi thalib, ketika menjadi pelajar, rendah hati, ya kan. Ketika matlub, maksudnya ketika saya
dicari ilmunya, ditimba ilmunya dari orang lain berarti, maka saya akan memuliakan. Jadi ketika menjadi murid rendah hati, ketika menjadi guru itu memuliakan muridnya itu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari atau filosof, man, adapun seorang, lam yahtamil, itu tidak membawa dzullat ta'allumi, terhadap rendah hati dalam belajar, saatan, dalam 1 jam, bakia, maka tetap man itu fi dzullil jahli, dalam rendahnya kebodohan, abadan, selamanya. Ya, barang siapa yang man lam yahtamil dullat ta'allumi sa'atan baqiya fi dullil jahli abadan, gitu. Para filosof, sebagian filosof mengatakan barang siapa yang tidak mampu menanggung rendah hati ketika mencari ilmu 1 jam saja, maka dia akan menanggung rendahnya kebodohan seumur hidup selamanya. Ya, maksudnya tentu rendah hati itu kan butuh perjuangan, ya kan? Bagi orang yang sombong ya sulit untuk rendah hati, gitu kan. Makanya kalau seorang yang tidak mampu, ya kan, rendah hati dalam belajar 1 jam saja, maka dia akan menderita kebodohan yang rendah, ya kan, yang hina, kebodohan yang hina selamanya, kayak gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'il farsi, sebagian hukama bijak bestari atau filosof Persia, apa yang dikatakan, idza qa'adta, ketika kamu duduk, wa anta, sedangkan kamu dalam keadaan shaghirun, masih kecil. Duduk di mana? Haitsa, di satu tempat. Tuhibbu, yang kamu mencintai terhadap tempat itu. Qa'adta, maka kamu duduk. Wa anta kabirun, sedangkan kamu kabirun, dewasa, besar. Haitun, duduk di tempat la tuhibbu, yang kamu tidak cinta terhadap tempat itu. Tsumma liyu'rafu, kemudian diketahui lahu pada hisun, fadlu ilmihi, keutamaan ilmunya man, waliyuskiru, dan supaya disyukuri lahu kepada man, kepada hisun, jamilu fi'lihi, indahnya perbuatan man. Ketika kamu duduk di satu tempat, ya kamu itu pada waktu itu masih kecil. Ya, tujuan duduk itu ya karena kamu mencintai tempat duduk itu. Tapi kalau kamu sudah dewasa, kamu duduk di tempat itu karena kamu tidak mencintai tempat itu. Nah, ini dibolak-balik nih. Tapi kamu duduk itu tujuannya untuk mendapatkan keutamaan ilmu dan mensyukuri indahnya perbuatanmu. Maksudnya gini, kalau kita masih kecil, itu kan duduk di tempat duduk tuh karena kita cinta terhadap tempat duduk itu. Tapi kalau kita sudah dewasa, itu bukan karena kita cinta terhadap tempat duduk itu,
tapi karena kita ingin mendapatkan ilmu dari guru kita. Artinya kita duduk lama-lama, ya kan? Kita ngelepor ya, kalau sekelemprakan gitu ya. Duduk berlama-lama ngaji di hadapan guru, ya kan? Ya betah tidak betah kita betah-betahkan. Gitu. Kita harus sabar di tempat duduk kita itu. Bukan karena kita itu seneng itu dengan duduk itu, tapi karena kita ingin mendapatkan ilmunya guru itu. Ya kan? Kita kan kemeng-kemeng capek, walaupun capek tetap kita harus bertahan duduk di depan guru. Tujuannya adalah untuk transfer knowledge atau mendapatkan transferan ilmu pengetahuan dari guru. Waqad rawat, dan meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Aisyah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi itu, man, adapun seorang, waqara, itu mengagungkan, minum dulu. Man, adapun seorang, waqara, itu mengagungkan, man itu aliman, terhadap orang alim, terhadap guru, faqad waqara, maka sungguh akan mengagungkan terhadap man itu, faqad waqara, maka sungguh man itu mengagungkan rabbahu, terhadap Tuhannya man. Nabi ini yang ngomong, barang siapa aduh. Man waqara aliman faqad waqara rabbahu. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan orang alim, maka sesungguhnya orang itu telah mengagungkan Tuhannya. Gitu. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ali bin Abi Thalib, la ya'rifu, tidak kenal, tidak mengetahui, ahla fadlil ilmi, terhadap ahli keutamaannya ilmu, illa ahlul fadli, kecuali ahli keutamaan. Tidak ada yang mengenali, tidak ada yang mengetahui ahli keutamaan ilmu, maksudnya orang alim, keutamaannya orang alim, kecuali orang yang mengerti keutamaan gitu. Jadi orang yang mengerti orang alim berarti dia mengerti keutamaan. Waqala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idahuma lam yukrama fasbir lidzaika in ahanta tabibahu wasbir li jahlika in khafauta muallima. Innal muallima, sesungguhnya guru, orang yang mengajar, wat tabiba, dan dokter, kilahuma, adapun keduanya, muallim dan tabib, guru dan dokter, la yansihani, keduanya itu tidak mengharap kebaikan, idahuma, ketika keduanya, muallim dan tabib itu, lam yukrima, itu tidak dimuliakan muallim dan tabib tersebut. Jadi guru dan dokter itu tidak akan berharap baik ketika keduanya tidak dimuliakan. Nah ini hati-hati, guru tidak akan berharap baik kepada muridnya ketika guru itu dilecehkan, dibuli, tidak dihormati dan dihina. Begitupun dokter tidak berharap baik kepada pasiennya, ya kan?
ketika dokter itu dihina, direndahkan, dibully, dilecehkan dan tidak dihormati. Itu. Fasbir, maka sabarlah kamu, pasrahlah kamu, lidaika, kepada penyakitmu, kepada sakitmu, in ahanta, ketika kamu menghina, ya kan, tobibahu, terhadap dokternya, terhadap dokter penyakitmu. Wasbir, dan sabarlah kamu, terimalah kenyataan, lijahlika, terhadap bodohmu, in khafauta, ketika kamu keras kepala, ketika kamu melawan, mu'alliman, terhadap gurumu, terhadap guru. Jadi kalau kamu menghina doktermu, ya maka tandanya kamu pasrah dengan penyakitmu, tidak mau kamu sembuhkan, tidak mau kamu menjadi sehat gitu. Kalau kamu menghina doktermu, begitupun terhadap guru. Kalau kamu menghina, membuli, merendahkan, bahkan melawan gurumu, ya tandanya kamu ingin terus bodoh gitu. Pasrah dengan kebodohanmu gitu. Ini syair ya. Wala yamna'uhu, dan tidak mencegah terhadap muta'alim, terhadap pelajar, mindalika, dari tamalluk wa tadallul tadi. Uluwu manzilatihi, luhurnya atau tingginya derajatnya muta'alim. In kanat, jika ada, ulu manzil lahu, bagi muta'alim. Wa in kana, dan meskipun ada, al-alimu, guru, khomilan, orang yang tidak terkenal. Fa innal ulama'a, maka sesungguhnya ulama, bi ilmihim, dengan ilmunya ulama, qadis tahaqqau, mereka atau ulama itu berhak ta'dima, terhadap pengagungan, lal bil qudrati, tidak dengan kekuasaan, wal mali, dan harta. Jadi tinggi derajat sosialnya murid, ya kan, itu tidak bisa mencegah dari syarat tamalluk dan tadallul tadi. Artinya murid memiliki kelas sosial setinggi apapun, meskipun dia anaknya pejabat tinggi, meskipun murid itu anaknya jenderal, meskipun murid itu anaknya ulama besar misalkan, dia di hadapan guru harus tamalluk, harus mencintai, dan tadallul, rendah hati itu, ya kan. Meskipun gurunya itu khamilan, bukan guru yang terkenal, bukan guru yang kondang, bukan guru yang seleb gitu. Nah, karena ulama itu dengan ilmunya itu berhak untuk diagungkan, berhak untuk dihormati gitu. Meskipun murid itu misalkan sudah sukses, itu dirinya murid itu sudah sukses duniawi misalkan, sudah menjadi pejabat apa gitu, tapi yang namanya guru ya tetap guru, tidak ada bekas guru, tidak ada bekas orang tua, itu sama dengan guru. Nah, harus tetap dihormati, dan kita harus rendah hati di hadapannya. Wa an sa'adani, dan mendendangkan syair kepadaku, ba'du ahlil adabi, sebagian ahli sastrawan, li Abi Bakar bin Dured, bagi Abi Bakar bin Dured. La tahqironna, dan la tahqironna aliman wa in khaluqat athwabuhu fi uyuni ramiquhu. La tahqironna, jangan, sungguh kamu jangan menghina aliman, terhadap guru, terhadap orang alim, wa in khaluqat, meskipun amoh atau medal
medal ya. Athwabuhu, pakaiannya alim, fi uyuni romiqihi, di dalam pandangan matanya orang yang melihat alim. Ini menarik. Janganlah kamu menghina orang alim meskipun pakaiannya itu biasa saja di mata orang yang melihat, meskipun orang alim itu berpakaian biasa saja, tidak memakai jubah besar, tidak pakai udang-udang gede gitu. Kalau orang alim ya orang alim, ilmu itu tidak ada di jubah besar, ilmu itu tidak ada pada athwabnya, tidak ada pada pakaiannya gitu. Tapi ilmu itu ada pada hati dan akhlaknya gitu, dan di wawasannya itu. Jadi ketika ada orang alim ya berpakaian preman, misalkan pakaian biasa saja, lengan pendek, ya kan seperti Gus Dur itu kan pakaiannya biasa saja, pakai lengan pendek, sering juga tidak pakai kopiah gitu, pakai celana biasa saja. Nah itu jangan dilihat pakaiannya itu, karena ilmu itu tidak ada pada pakaian kebesaran, bukan gitu. Dan jangan menghina orang alim karena orang alim memakai pakaian biasa, pakai kaos misalkan. Wandur, dan lihatlah kamu ilaihi kepada alim, bi'aini di adabin, dengan penglihatan orang yang memiliki sopan santun, orang yang memiliki adab. Muhaddabir ro'yi, yang bersih pendapatnya, fitakortulihi, dalam memasukkannya di adab. Jadi meskipun orang alim itu berpakaian biasa saja, ya kan, tetap kamu harus melihat orang alim itu dengan penglihatan yang hormat, dengan penglihatan sopan santun gitu. Dan muhaddabir ro'yi, dan bersihnya pendapat itu. Jadi makanya di sini syair ini ingin memberi pelajaran, kita jangan terkecoh dengan orang yang berpakaian kebesaran gitu, berpakaian karena ilmu itu dilihat dari akhlak, wawasan, dan perilakunya gitu. Falmisku, ini adapun misik, minyak wangi misik, baina, di satu masa, tarohu, kamu melihat misik itu mumtahinan, dalam penglihatan yang hina gitu. Mumtahinan, misik itu dihina. Nah, bifihri atorihi, fihri di sini diartikan hajarun yamlul alqaf. Jadi bifihri atorihi, di batu bakul minyak misik itu. Wasahikihi, dan orang yang menggerus misik. Jadi misik itu suatu waktu, ya kalau kamu melihat misik itu masih berada di penjual minyak wangi, atau minyak wangi misik itu masih berada di tangan produser atau yang memproduksi, gitu kan? Ya kamu melihat misik itu hina, gitu. Nah ini hatta tarohu, sehingga kamu melihat misik itu fi aridi malikin, di tempat kedua cambang raja. Wa maudhi'it taj, dan di tempat
taj itu di atas ini taj ya di kopiah, di kopiahnya raja itu biasanya kalau raja itu kan ada kopiah yang kebesarannya itu di atas itu, min mafarikihi, dari tempat rambut-rambutnya, uraian-uraian rambutnya raja itu. Jadi katanya misik itu kalau masih di tukang bakul, masih di toko minyak wangi, masih sedang diproduksi, ya sepertinya kamu melihat hina. Tapi kalau kamu melihat bahwa misik itu ada di kedua cambangnya raja, di uraiannya rambutnya raja, di bau harum bajunya raja, di tajnya, di kebesaran, di kopiah kebesaran di atasnya kepalanya raja. Nah, maka kamu baru tahu bahwa misik itu tidak hina. Itu. Jadi orang melihat orang yang berilmu, alim, tapi pakaiannya biasa saja, ya kamu jangan melihat pakaiannya, gitu. Tapi lihatlah ketika dia ngomong, gitu. Ketika dia ngomong, wawasannya luas dalam berbagai argumentasi, dalil, narasi dengan sangat baik misalkan. Lalu akhlaknya baik, ibadahnya bagus, perilakunya bagus. Nah, itulah letak dari keistimewaan orang alim, gitu. Begitupun juga misik, gitu. Minyak wangi, ya kalau dilihat dari dia itu sedang diproduksi di toko minyak atau bakul minyak misik, ya itu biasa saja. Tapi ketika misik itu ternyata adalah minyak wangi favoritnya para raja, gitu kan. Nah, sehingga disitulah kamu akan melihat nilai dari minyak misik, gitu. Wal yakun, dan jadilah muta'alim, murid itu, muqtadian, patuh, bihim, kepada ulama, fi radiya akhlaqihim, di dalam akhlaknya ulama yang diridhoi oleh Allah, mustabihan, lalu menyerupai atau mencontoh, gitu, bihim, dengan ulama, fi jami'i af'alihim, dalam semua perbuatan dan perilakunya ulama. Liyasira, supaya muta'alim itu menjadi lahum, kepada ulama, alifan, yang mencintai, wa alaiha, dan kepada kepada af'al, nasyian, yang tumbuh, walima, dan kepada suatu khalifah, yang menentang itu terhadap af'al, mujaniban, yang menjauhi. Nah, ini jadilah seorang murid itu patuh kepada akhlaknya ulama yang diridhoi oleh Allah, dan mencontoh berbagai akhlak dan perilakunya ulama. Tujuannya apa? Mencontoh ini supaya pelajar itu menjadi orang yang mencintai ulama, dan tumbuh itu, dan menumbuhkan
perilaku-perilaku baik, akhlak-akhlak baik sebagaimana perilaku dan akhlaknya para ulama yang diridhoi oleh Allah. Dan menjauhi sesuatu yang menentang terhadap ulama, yaitu hal-hal yang buruk yang menentang terhadap ulama itu harus kita jauhi. Faqad qala, kemudian sungguh berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru syubbanikum, adapun pilihan-pilihan, maksudnya sebaik-baiknya pemuda kalian, maksudnya pemuda pilihan kalian gitu. Al-mutasyabbihuna adalah pemuda yang menyerupai bisyuyukhikum terhadap akhlaknya orang tua kalian. Wa syiraru syuyukhikum, adapun seburuk-buruknya orang tua kalian, al-mutasyabbihuna adalah orang yang menyerupai bisyubanikum terhadap pemuda kalian. Ya kan? Pemuda terpilih gitu. Pemuda pilihan. Pemuda yang paling baik adalah pemuda yang akhlaknya menyerupai akhlak orang tua, dan seburuk-buruk orang tua adalah orang tua yang menyerupai orang muda gitu. Makanya di sini ada tua-tua keladi gitu kan. Semakin tua semakin menjadi gitu. Nah, ini seburuk-buruknya orang tua gitu. Ya kan anak muda, ya kalau anak muda nongkrong ya kan, itu kan biasa. Tapi kok orang sudah tua masih nongkrong, masih ugal-ugalan, masih kebut-kebutan motor misalkan ya, contoh itu. Nah itu kan orang tua yang mencontoh yang akhlaknya sama dengan akhlak anak muda. Nah, itu seburuk-buruk orang tua. Atau tua-tua keladi. Tua-tua keladi itu seburuk-buruk orang tua gitu. Warwa, dan meriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu berkata Nabi, man, adapun seorang tasabbaha, itu menyerupai, man itu biqaumin, pada satu kaum, fahuwa, maka adapun man itu minhum, itu bagian dari kaum tersebut. Nah, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dalam hal apa? Ai fi zaihim wa af'alihim. Di sarahnya ini. Dalam hal pakaian dan perbuatan. Jadi ini yang sering disalahartikan oleh sebagian orang hadis ini, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sebagian orang menganggap ini hadis teologis, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Nah, ini diartikan kalau orang yang berpakaian misalkan, ini ada sebagian orang ya, bukan pendapat saya, sebagian orang kalau pakai gonsi pacoy, pakaian baju koko itu dianggap itu bagian dari orang Konghucu, padahal dia orang Islam. Nah, padahal gitu, kalau dalam konteks ini, ya kan, itu konteksnya ini bukan dalam konteks teologis, konteksnya ini bukan dalam konteks keyakinan gitu, tapi ini dalam konteks akhlak dan pakaian. Dan itu kalau kita ingin menghormati satu kaum, kita berpakaian dengan ala kaum itu, ya akan kita bisa diterima oleh komunitas tersebut, ya kan. Nah, begitupun bisa dalam pengertian negatif, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ini diartikan, kalau menurut penulis ini konteksnya adalah orang tua.
itu kan dengan orang muda itu. Orang tua yang menyerupai perilaku dan cara berpakaiannya orang muda, ya kan, maka orang tua itu ya seperti orang muda, nah itu, atau orang muda yang berakhlak seperti orang tua. Nah, dan ini man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ini kalau saya memahami dalam kitab ini ya, itu bukan judgment, bukan dalam pengertian untuk menghukum, tapi hanya memberi informasi saja bahwa ya misalkan kalau orang tua bisa seperti orang muda bisa seperti orang tua. Kalau orang tua seperti orang muda, ya dia sebaik-baik orang muda karena dia dewasa gitu. Kalau orang tua seperti orang muda, berarti dia tua-tua keladi. Artinya nanti baik dan buruknya itu tergantung pada titik persamaan dalam kebaikan dan keburukannya itu. Ya, tapi kalau hanya kita berpakaian sama gitu, ya baju koko itu nggak ada di Arab. Baju koko itu kan baju dari Cina misalkan, tapi sekarang dianggap baju takwa gitu kan. Nah ini bebas nilai, kalau itu bebas nilai. Nah, tapi yang menjadi penilaian itu adalah kalau dampaknya itu, aksi reaksinya itu positif atau negatif. Nah di situ baru ada penilaian. Kenapa orang muda berperilaku seperti orang tua itu positif? Ya karena berarti orang muda ini dewasa gitu. Nah, kenapa orang tua seperti perilakunya orang muda itu negatif? Karena dia tua-tua keladi kan gitu. Nah, baru ada penilaiannya itu terletak pada aksi reaksi dan perilakunya ini baik atau tidak gitu. Nah, tapi kalau di sini man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, dalam kitab ini bukan dalam pengertian menilai positif dan negatif, tapi hanya mengatakan orang yang menyerupai satu kaum, ya dia ya termasuk bagian dari kaum itu. Ya kan, maksudnya orang tua seperti orang muda, ya dia orang muda gitu. Tapi apakah baik atau buruk, ya dilihat dari perilakunya. Wa ansyadani, dan mendendangkan syair kepadaku ba'du ahlil adab, sebagian ahli adab, li Abi Bakar, bagi Abu Bakar bin dari mungkin pengajian kita pagi hari ini dicukupkan dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.